Oke. Nah, kita nggak tahu apakah dia CEO yang menyamar gitu Iya, atau dia bahagia dengan apa pekerjaan dia sebenarnya. Jadi sebenarnya kita ngomongin sulitnya seperti apa padahal dia bahagia. Kan beda kan. Itu justifikasi kita terkait dengan mungkin kesusahan yang iya. Jadi halo semuanya, kembali lagi di Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Shh. Halo semuanya, kayaknya kita udah lama nih nggak ketemu ya. Mungkin buat teman-teman yang baru nonton Bisik pertama kali, kenalin aku Visa. Dan hari ini tentunya seperti Bisik-Bisik pada umumnya aku nggak sendiri. Aku sama co-host aku yang super keren, ada Laura. Halo Laura. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Laura. Dan kita kayak berdua nih, kira-kira mau bahas apa nih di Bisik kali ini? Oke, di Bisik kali ini sebenarnya kita mau ngomongin sesuatu yang seperti bisik-bisik pada umumnya sih. Kita mau ngomongin sesuatu yang dekat, yang kayak everyday gitu. Nah, ngomongin tentang relasi. Kan kalau relasi baik sama teman atau secara romantis itu juga bisa, bahkan sama keluarga kan. Yes. Nah, kita mau tahu nih Lau, gimana tips and triknya cara bangun relasi yang sehat sama orang dan juga bermakna dan sesuai sama apa yang Tuhan inginkan dari kita. Nah, kita nggak bisa bahas sendiri dong. Betul. Di sini berdua doang tuh kayak ilmunya Kayak kurang relasi juga gak sih kalau Betul. cuma berdua doang mah? Nah, karena itu kita mau undang narasumber paling oke, paling gong. Kita undang Kak Sarah. Halo Kak. halo Visa, halo Laura. Gimana? Gimana nih Kak? Boleh kali ya kesibukannya, walaupun mungkin nggak sibuk-sibuk amat. Ya, cuman akhir-akhir ini lagi mau penyusunan proposal untuk skripsi sih, itu aja paling. Oke. Nah, ngomongin tentang relasi, ya relasi, pasti kita semua kan udah kuliah ya, dan kita ketika kita masuk ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin buat teman-teman juga di rumah yang lagi mau masuk kuliah atau masuk SMA bahkan, itu pasti kayak wah dunia baru nih, gimana nih cara kita bangun relasi yang sehat. Kira-kira mungkin kita dari definisi relasi sendiri, atau menurut Kak Sarah relasi itu apa sih? Oh, oke. Thank you Visa untuk pertanyaannya. Jadi menurut aku relasi adalah suatu keterikatan atau suatu hal yang menyangkut emosional, yang menyangkut dengan diri kita dengan orang lain, seperti itu sih. Oke. Kalau relasi yang sehat dan bermakna itu kira-kira yang kayak apa Kak? Kan maksudnya keterikatan itu bisa ke sesuatu yang negatif juga kan sebenarnya. Betul. Nah, jadi kalau aku mendefinisikan sehat itu sebenarnya adalah ketika kita merasa aman dan nyaman. Yang bahkan sehat itu adalah suatu hal yang dapat menumbuhkan emosional, karena ini kan konteksnya adalah relasi seperti itu kan. Jadi harus menumbuhkan emosi, menumbuhkan mental, atau menyehatkan mental juga rohani kita yang pastinya gitu. Nah, seperti yang tadi kamu bilang, komunikasi itu ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Hal ini berkaitan dengan ikatan atau jalinan yang kita bangun bersama dengan orang-orang yang kita percaya untuk membangun ikatan atau jalinan ini. Nah, untuk itu dalam membawa ikatan dan jalinan ini, kita harus paham betul bahwa dalam melakukan aktivitas kita berelasi, kita itu setara, kita itu inklusif, kita bisa melakukan dengan siapa saja, dengan umur berapa saja, seperti itu. Jadi nggak ada patokan kita bisa berelasi dengan siapa atau apapun, seperti itu. Dan dengan tadi kesetaraan dan kita bisa terbuka dengan siapapun, itu menandakan bahwa sebenarnya dalam relasi ini kita butuh sekali dalam mengekspresikan diri tanpa rasa takut dihakimi atau apa adanya aja, be yourself gitu. Dan pada saat itu juga ketika kita bisa mengekspresikan diri, maka akan tampak ketika kita menghargai batasan personal atau boundaries, juga perbedaan pendapat tadi. Makanya
ketika kita melakukan relasi yang sehat, komunikasi itu harus ada. Walaupun tadi ada komunikasi yang membawa perdebatan, ada komunikasi yang membangun. Nah, karena memang komunikasi ini kan istilahnya komunikasi itu pasti satu arah jatuhnya kan. Jadi untuk kita tahu bagaimana feedback atau segala macamnya itu, kita butuh untuk mendengar aktif. Jadi memahami pandangan yang baru yang emang berbeda dari kita dengan lawan bicara kita, sehingga nggak ngomong dari sudut pandang aku aja, misalnya dari sudut pandang Laura, dari sudut pandangnya Visa, seperti itu. Nah, ketika itu kita jalani, ada komunikasi, ada pendengar aktif, maka kita baru bisa menyadari bahwa relasi saya sehat dan bermakna ketika keterbukaan itu ada. Ketika kita bisa deep talk itu sama orang, berarti kan ada suatu hal atau tujuan yang benar-benar kita selaras gitu, sehingga kita bisa setiap pertemuan kita punya pembicaraan yang selalu hangat, yang selalu bisa membangun bersama, dan yang pasti berkualitas buat diri kita, berkualitas untuk lawan bicara kita, bahkan untuk kehidupan keseharian kita, seperti itu. Oke. Mungkin aku rangkum dikit kali ya. Dari yang aku dapat itu kayak relasi itu menurut Kak Sarah adalah sesuatu keterikatan yang aman dan nyaman. Ketika kita bisa merasa menjadi diri sendiri, itu adalah relasi yang sehat menurut Kak Sarah. Oke. Tadi kakak udah sebutin definisi relasi yang sehat dan bermakna kayak gitu. Tapi tentu aja nih, relasi tuh nggak mudah, pasti ada aja tantangan-tantangan yang dialami oleh remaja, lebih tepatnya. Jadi menurut kakak, apa sih tantangan yang paling sering dihadapi remaja dalam kayak berelasi antara sesama, kayak gitu? Oke. Kalau untuk konteksnya remaja, yang aku bisa sampaikan bahwa ketika aku juga mengalami hal itu, pertama karena kita nggak mau keluar dari zona nyaman kita sih. Kayak kita tahu bahwa kayaknya kalau kita temenan sama dia, kayaknya nanti aku nggak bisa ngomong terkait ini deh, kayaknya cuman spesifik hal-hal gini ini aja gitu. Dan itu juga membawa kita jadinya ketergantungan sama media sosial. Kita nganggap yaudah karena pendapat aku nggak penting-penting amat gitu, atau kayak karena kita nggak mau keluar dari zona nyaman itu, maka ketergantungan media sosial itu jadi terikat sama kita, dan itulah yang membawa kita pada keberlanjutan ada rasa kekhawatiran ketertinggalan, takut untuk mengekspresikan diri karena takut ada penolakan dari orang lain, karena waktu remaja itu sangat sensitif sama penolakan atau kecewa nggak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, yang ketiga itu adalah udah berjalan seperti itu, kemudian dari dalam diri dia itu sedang sangat mencari jati dirinya, sehingga dia butuh sekali yang namanya pengakuan, butuh untuk dihargai, yang rasanya kalau saat ini tuh kalau remaja-remaja berpikir bahwa buat mereka benar atau salah, sebenarnya seperti itu. Padahal untuk memahami pandangan-pandangan baru itu, kita nggak bisa untuk kayak disambung-sambungin, iya pandangan dia benar atau pandangan dia salah, karena objektif atau subjektifnya orang berpikir itu kan juga terkait dengan lingkungannya gitu. Nah, sehingga hal itu juga mungkin berdampak sama kurangnya komunikasi emosional sama dia. Misalnya takut oversharing juga karena misalnya untuk berteman dengan baik dengan orang, takut ada ketergantungan. Kalau misalnya konflik sama orang tersebut, takut nih ntar dia cerita sama siapa, nanti misalnya cerita kita nanti bakal disebarin atau enggak, seperti itu sih kalau di remaja. Jadi sebenarnya itu tantangan-tantangan yang paling memungkinkan buat remaja saat ini. Oke. Mungkin tadi yang aku bisa highlight itu itu ya, tadi remaja takut berelasi karena takut oversharing. Karena takut oversharing ini mereka karena takut akan penolakan. Nah, itu ada korelasinya nggak sih Kak sama menghargai batasan yang dimiliki sama
yang harus dimiliki oleh setiap remaja dalam berelasi. Kira-kira kayak batasan-batasan apa aja yang perlu dimiliki oleh remaja biar pertama ketika ada orang yang emang lagi sharing dan atau mungkin oversharing, orang itu nggak merasa dia oversharing karena kayak oh aku nyaman nih sama dia gitu, dan aku nggak ada kayak rasa apa sih, duh nanti dia nganggap aku gimana ya gitu. Oh, oke. Jadi itu lebih ke arah kepercayaan diri dari masing-masing. Skala tiap orang kan kepercayaan dirinya beda-beda, dan kepribadian orang juga berbeda-beda, dan kepanikan atau overthinkingnya orang juga berbeda-beda. Ada yang dia yang cuek-cuek aja, ada yang sangat perhatian kalau kalau aku di hadapan dia tuh harus kayak gini gitu, atau kayak untuk berrelasi dengan orang lain di depan itu seperti ini gitu sebenarnya. Nah, jadi yang paling remaja butuhkan, atau kita lah, nggak usah remaja, jadi kita semua bahkan sampai yang saat ini harus belajar betul-betul untuk memahami sebenarnya siapa sih siapa kita, tujuan kita itu apa sebenarnya. Hal ini tuh penting banget untuk kita punya pegangan atau prinsip. Misalnya aku mau nanya deh sama Visa ada gak prinsip gitu yang Visa pegang gitu Dalam berelasi ya? Ya. Mungkin kayak kalau untuk orang yang belum terlalu kenal, aku gak suka cerita-cerita yang terlalu kayak tentang keluarga gitu kali ya. Oh, oke. Mungkin kalau Laura gimana? Dalam relasi tuh kayak mungkin lebih ke komunikasinya kali ya. Jadi kayak komunikasinya untuk kayak dua arah dan gak yang pokoknya nggak bertabrakan gitu deh. Oke, nggak crash gitu. Hal yang menarik tuh gini, kenapa Laura menganggap kalau bertentangan atau bercrash itu suatu hal yang mungkin dikatakan kayak nggak sesuai dengan prinsip kamu? Karena kalau bertabrakan tuh kalau dari awal emang udah nggak match dan bikin bertabrakan tuh, jadi kayak komunikasinya akan gak lancar dan mempengaruhi relasi juga, menurut aku kayak gitu. Oke. Jadi yang tadi Visa pertanyaannya bahwa gimana cara kita untuk menghargai batasan itu, boundaries itu kan. Kita juga harus mengetahui batasan diri kita, bahwa batasan kita untuk bagaimana kita menerima atau bagaimana kita menanggapi balasannya itu seperti apa. Sebenarnya itu kita ketahui ketika kita mau belajar untuk berelasi dengan sesama. Kita tahu, bahkan aku sampai saat ini aku tahu diriku ketika aku berelasi dengan orang lain. Aku menemukan diriku ketika aku berkomunikasi dengan orang lain. Seperti itu. Jadi ketika itu kita belajar bahwa ternyata menurut orang tuh seperti ini, padahal sebenarnya kita fine-fine aja misalnya, atau menurut orang lain kita kelihatannya fine-fine aja, enggak kok sebenarnya aku seperti ini gitu kan. Yang menilai itu kembali lagi siapa? Diri kita gitu kan. Dan balik lagi berarti keterikatan pada boundaries itu ada sama kita. Jangan sampai orang punya boundaries tapi kita nggak punya boundaries, atau justru sebaliknya. Dan itulah yang buat atau yang menyebabkan sebenarnya relasi itu kadang enggak sampai sedalam itu karena ngerasa nggak ada batasan lagi dalam berrelasi gitu. Oke. Menarik. Karena tadi yang mau aku highlight juga lagi itu tuh yang dengan kita ternyata untuk bisa menghargai batasan orang lain, kita juga harus mengenal dan menghargai batasan diri kita juga, biar kita bisa mengaplikasikannya ke orang lain. Betul. Dan satu lagi itu dengan berelasi kita malah jadi kenal sama diri kita sendiri ya. Iya. Itu menarik sih, itu menarik. Oke. Kalau tadi kan berelasi dengan tahu batasan diri sendiri dan batasan orang lain, kira-kira apa sih hal yang emang harus dilakukan untuk jaga relasi biar tetap sehat walaupun terjadi perbedaan pendapat, adanya konflik kayak gitu? Oke. Gimana cara menanganinya? Cara menanganinya yang paling utama adalah ketika kita bisa menunjukkan empati kita
atau menunjukkan sisi emosional kita melihat dan kita mulai memahami sudut pandang orang yang berbeda. Mau bagaimanapun kita nggak akan bisa memahami dia kalau kita nggak memulai atau kita mau mencoba dengar dulu pembahasan atau apapun komunikasi yang dari sesama kita atau lawan bicara kita, seperti itu. Nah, bagaimana misalnya gini, bahwa yang aku sampai saat ini pegang adalah tiap pendapat itu pasti akan mendapatkan atau menghasilkan jawaban atau sudut pandang solusi yang bisa membuka pikiran kita gitu. Jadi fokusnya itu bukan sama pribadinya. Kadang konflik itu yang lucunya adalah konflik itu nggak selesai karena kita punya something sama orangnya, bukan sama konfliknya yang harus diselesain gitu. Jadi sebenarnya fokusnya itu yang harus bukan karena misalnya aku lagi berdebat sama Laura, jadinya perdebatannya ini bawa-bawa sama orangnya gitu. Enggak gitu, harusnya bawanya apa yang menjadi masalah utamanya. Jadi fokusnya adalah sama masalah dan penyelesaian masalahnya itu. Dan nggak semua upaya untuk menyelesaikan masalah itu ada jawabannya. Ini sih, karena setiap kita kan berpikir bahwa kita mau selesain konflik kita itu supaya kita bisa bagusin atau kita bisa realisasikan, dan nggak semua jawaban atau semua komunikasi itu punya jawaban dan bisa direalisasiin ke dunia kehidupan kenyataan kita. Jadi intinya itu fokusnya kita itu terhadap menanggapi masalahnya. Ketika kita bukan sama pribadinya yang sedang kita ajak diskusi, kita jadi punya rasa dendam atau kita meng-highlight itu, padahal sebenarnya yang kita lagi ngomongin itu masalahnya loh gitu, penyelesaiannya seperti apa, seperti itu. Jadi perbedaan pendapat dan konflik cuman bisa ditangani ketika kita mau sama-sama yuk kumpul, kita rembukan kira-kira ini masalahnya apa dan kita mau selesainya seperti apa, dan kita mau gak belajar bareng-bareng untuk selesaiin masalah ini dalam kehidupan nyata. Jadi gak cuman kayak oh ya, tapi nggak bisa terlaksana seperti itu, gitu sih. Jadi apa ya, kita juga dengan kalau ada konflik yang diselesain tuh masalahnya bukan orangnya, bukan relasi sama orangnya. Nah itu juga aku penasaran gimana sih caranya kita mengampuni. Kan maksud dalam berelasi pasti ada banyak waktu kita harus mengampuni. Selain memahami, mengampuni itu yang kayak salah satu paling sulit gak sih Kak untuk kita lakukan, karena jujur kita masing-masing pribadi kan punya egonya sendiri ya. Jadi untuk mengampuni itu kayak sulit banget gitu. Gimana caranya? Nah sulit mengampuni ini juga salah satu ketika kita gak bisa menerima yang beda sama kita dan kita gak mau memahami. Jadi itu udah dalam masalah ada masalah dan ada masalah lagi gitu. Jadi sulit mengampuni ini itu sebenarnya karena menyangkut harga diri kita atau identitas kita atau pendirian kita. Misalnya karena orang lain itu melukai kita, jadi kita nggak mau nih ketika dia ngomong dan melukai kita, kita merasa kayak apa, siapa Anda gitu, kayak gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya karena ego yang terluka dan keyakinan diri bahwa sudut pandangnya itu benar, itu yang sebenarnya membuat kita sulit mengampuni. Terus mungkin ada karena rasa trauma atau rasa takut. Karena kapabilitas orang kan beda-beda terhadap trauma atau rasa takut itu. Kemudian takut untuk disakiti, kembali lagi sama orang yang udah dikasih kepercayaan lagi, atau ingatan akan kesalahan yang terus diingat. Kan ada orang yang ya udah lupain, tapi ada orang-orang yang terus mengingat kesalahan dia walaupun udah mengampuni. Sebenarnya sama aja, belum mengampuni ketika kita masih belum bisa melupakan apa kesalahan sesama kita. Dan yang kemudian nggak menjamin perubahan juga dalam orang yang dimaafkan itu bakal berubah ketika kita mengampuni. Itu pikiran-pikiran orang-orang yang ketika sulit mengampuni gitu ya. Jadi masalahnya itu sebenarnya bukan masalah terletak pada
diri orang lawan bicara kita, tapi sama internal kita. Apakah kita udah siap terima? Jadi itu penerimaan yang berasal dari dalam diri kita. Nah, beda tadi sama memahami dan menerima yang beda. Kalau memahami itu terkait dengan prasangka atau justifikasi. Misalnya ngeliat orang jalan, coba kalau misal kamu ngeliat orang jalan, ibu-ibu, terus pakaiannya compang-camping, bawa karung, nggak pakai sendal, pegang anak. Kira-kira menurut kamu, kamu akan ajak bicara tentang apa? Tentang apa ya? kayak mungkin kayak susahnya cari uang di misalnya ketemunya di Jakarta, susahnya cari uang di Jakarta sampai dia harus seperti itu. Kalau Laura? Sama sih, kayak apa yang menjadi kesulitan dia dalam melakukan pekerjaan tersebut gitu, atau mencarinya, jadi sampai ada di titik ini. Nah, kita nggak tahu apakah dia CEO yang menyamar gitu, atau dia bahagia dengan apa pekerjaan dia sebenarnya. Jadi sebenarnya kita ngomongin sulitnya seperti apa, padahal dia bahagia, kan beda kan. Itu justifikasi kita terkait dengan mungkin kesusahan yang Jadi makanya aku bilang bahwa pandangan kita tuh jadi suatu hal yang jadi nggak normal ketika kita gak bisa memahami orang yang beda dari kita, atau misalnya kita menerima yang beda karena dari kita karena prasangka atau sulit kita untuk mulai belajar seperti itu sih. Sebenarnya itu semua kembali sama kita. Kalau memahami bagiannya internal yang beriringan sama eksternal, kita ngomong bareng-bareng. Kalau menerima yang perbedaan pendapat itu ada di dalam diri kita, dan kalau sulit mengampuni itu udah pasti dari internal dalam kita, seperti itu untuk menerima atau enggak. Jadi lebih kembali lagi, berelasi itu sama dengan kita juga mempelajari diri kita sendiri ya, balik-balik. Nah, aku mungkin mau ada satu pertanyaan juga yang aku kayak penasaran. Gimana sih cara kita jadi pendengar yang aktif? Maksudnya kita udah tadi kita udah belajar nih cara kayak memahami orang. Kita udah memahami, kita udah menerima dia. Terus sekarang kita udah berelasi nih sama dia. Dan untuk menjaga relasi itu kan pasti kita akan ketemu kayak kita cerita-cerita. Dan ketika proses itu terjadi, kita tadi Kak Sarah bilang kita harus menjadi pendengar yang aktif. Nah, menjadi pendengar yang aktif itu yang kayak gimana sih? Jadi pendengar yang aktif adalah kita nggak melulu kalau segala sesuatu cuman kita dengar, nggak segala sesuatu yang dia ceritakan atau orang lain atau sesama kita ceritakan itu hanya sampai di kuping kita, tapi ketika ia membutuhkan solusi kita ada, atau ketika dia nggak ada jawaban dan kita pun sendiri nggak ada jawaban sebenarnya, kita mau mendengarkan dia. Bahkan hal kecil sekalipun yang kita ingat ketika kita bersama dengan dia, ketika dia merasa misalnya terjadi pergumulan dalam kehidupannya, maka ada suatu rasa sukacita atau kebersyukuran dari orang tersebut. Sebagai contoh, aku bersyukur banget ketika aku tahu dari temanku, ketika aku cuma bilang, iya kan waktu itu kamu bilang sama aku kayak gini-gini. Oh, aku udah pernah cerita. Iya, kok kamu masih ingat. Dengan hal kayak gitu, kayak ada sukacita yang sebenarnya juga, yang maksudnya dalam pergumulan itu sukacita itu ada dari sisi yang berbeda, seperti itu. Nah, makanya pendengar yang baik itu enggak melulu soal bagaimana kita menanggapinya atau memberikan solusinya, tapi bagaimana kita hadir. Itu pendengar aktif berarti kita aktif untuk bukannya melulu ada gitu kayak absen diri, enggak, cuman kayak hadir dan ada kan beda ya. Betul ya gitu. Kadang-kadang tuh kayak orangnya ada tapi isinya kosong. Ya seperti itu, sehingga orang juga sebenarnya tiap orang itu pasti bisa menilai orang lain gitu, dan itu pasti bakal terlihat bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, memperlakukan diri kita, pasti orang lain akan melihat gitu. Oke. Tadi yang aku highlight sih lebih ke kita hadir gak kosong, dan kita sebenarnya nggak harus kasih solusi sih, ya kan nggak? Betul. Kita nggak harus kayak
setelah dia cerita kita kasih kayak A B C D, tapi dengan kita mengingat dan notice small things yang dia miliki itu ternyata bisa membangun menjaga relasi yang baik. Itu aku punya pengalaman sendiri juga sih tentang hal itu. Kayak waktu itu tuh teman aku punya some type of anxiety dan dia belum cerita ke siapa-siapa. Tapi tiba-tiba aku kayak notice, mungkin kalau aku agak asbun ya. Jadi aku asbun kayak, kayaknya akhir-akhir ini kamu kelihatan kayak seneng gitu loh. Maksudnya dengan kita ketemu setiap hari di kampus. Terus aku kayak ngomong ke dia, aku kayak akhir-akhir ini dia banyak senyum. Terus itu dia kayak langsung kayak, hah? Jadi kayak dia merasa tuh awalnya dia nggak berprogres dengan keadaannya itu. Tapi dengan aku ngomong gitu, dia langsung kayak, oh ternyata aku berprogres ya, maksudnya ada perubahan gitu. Dan itu menurut aku membekas, dan itu jadi refleksi juga sih buat diri aku sendiri. Iya, seperti itu Visa. Oke, tadi kan kayak menjadi pendengar yang baik dan segala macam. Apalagi tadi yang udah disebutin kayak sama Civisa, kayak hal kecil aja tuh mungkin bisa buat orang tuh bermakna banget. Jadi kalau menurut Kak Sarah sendiri, apa sih langkah kecil yang bisa dilakukan remaja untuk jadi temen yang suportif, jadi temen yang peduli satu sama lain kayak gitu? Jadi teman yang suportif, jadi teman yang ada walaupun sebenarnya waktunya nggak ada. Itu adanya cuman dari keinginan kita sih. Bagaimana fokus saat ini bukan sama keakuannya lagi, bukan sama seberapa pentingnya buat aku, bukan itu lagi, bukan tentang perasaan kita kayak ya dulu kan dia pernah juga nih waktu aku susah dia bantuin aku, nggak karena itu atau balasan juga atau apapun, tapi karena bagaimana kita meresponi atau memilih mengambil tindakan saat ini atau di masa depan yang seturut ketika kita berinteraksi sama orang lain yang sulit banget untuk mengetahui dirinya sendiri. Jadi gini, tadi pertanyaan Laura kan bagaimana cara langkah kecil untuk suportif gitu kan. Kalau aku punya prinsip seperti ini, selagi waktuku masih ada, selagi aku masih bisa hidup, aku pengen bermanfaat buat orang lain, seperti itu. Makanya aku sangat menghargai ketika melakukan hal-hal kecil, misalnya lempar senyuman sama orang, atau sapa sekedar nanya, atau bikin jokes yang nggak jelas gitu. Yang garing tapi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi itu juga bisa buat kita setidaknya lebih care sama lingkungan kita, dan orang lain juga sadar bahwa dia tuh dipahami atau berusaha untuk dipeduliin. Dan jadi pendengar yang aktif dalam Yakobus 1 ayat 19 juga kan udah menyatakan bahwa ketika hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berbicara. Jadi banyak-banyakin dengar kata aku. Terus selagi kamu mau suportif sama orang lain, kamu harus suportif sama diri kamu sendiri dulu. Dari tadi kita ngomongin, pokoknya kamu mau melakukan apapun, kamu itu harus menyiapkan diri kamu, karena istilahnya kamu akan melayani untuk orang lain, tapi ketika kamu belum siap, maka hal itu akan jadi kosong, nggak akan sampai dengan tujuannya sebagaimana mestinya. Jadi be yourself, karena orang akan menilai sendiri apakah kita peduli dengan diri kita lewat bagaimana kita menempatkan diri kita. Terus kita juga bisa saling menghargai dan menghormati. Balik lagi sama boundaries. Jadi aku belajar banyak boundaries ini sebenarnya juga dari buku sih. Aku baca buku How to Win Friends and Influence People gitu dari Dale Carnegie gitu. Nah itu benar-benar membuka pikiran aku bahwa di situ juga membuka mindset juga bagaimana kita memulai relasi sama orang. Dulu juga aku sebenarnya nggak bisa
atau bahkan untuk memulai bicara sama orang tuh aku rasanya enggan banget. Dan itu baru mulai ketika aku remaja. Aku mulai mau memahami orang ketika aku baca buku itu gitu. Ketika kayak coba deh, jadi ada visi misinya gitu. Coba dalam satu hari kasih senyuman yang tulus ke 10 orang aja. Abis itu gimana hari kamu gitu. Jadi kayak misalnya kayak ada visi misinya yang buat aku kayak ada misi-misi visinya yang bisa dijalanin, dan aku kayak ngerasa kayak wah ternyata nggak seburuk itu untuk dicoba, dan hal itu bisa banget teman-teman coba untuk merelaksasikan diri juga untuk kayak kita bangun komunikasi atau relasi dengan sesama, seperti itu sih. Sebenarnya langkah kecilnya banyak ya. Langkah kecilnya banyak. Langkah Beneran kayak wih gitu doang sebenarnya, tapi lebih ke kembali lagi langkahnya itu mau sekecil biji sesawi. Yes. Tapi yang penting itu hatinya. Benar, hati yang betul. apa kemauan kita kita. untuk melakukan. betul, untuk open ke orang, Benar. untuk memahami, dan justru itu sebenarnya yang sulit ya. Betul, dari hati. Ketika hati kita enggak ke situ, maka mau bagaimanapun caranya kita berusaha untuk masuk di lingkungan atau relasi komunitas atau persekutuan itu, mau bagaimanapun kita akan menolak karena hati kita nggak siap, nggak mau, dan nggak mau mencoba gitu. Karena ya kita nggak bisa memaksakan diri juga kadang gitu kan. Tapi nggak ada salahnya mencoba menurut aku, karena kesiapan hati itu diukur dari kesiapan kita buat melihat luka-luka kita, ngelihat bagaimana kita mau berprogres gitu, bagaimana hati kita siap gak untuk menerima ada perubahan besar di depan yang bakal mengubahkan kita, seperti itu. Oke, aku jadi keinget loh. Kayak waktu itu kita sempet itu nggak sih ada yang bahas tentang welcoming. Iya. Welcoming. Tadi kita udah bahas welcoming. Sebenarnya kita udah bahas kayak welcoming diri sendiri. Dengan kita welcoming diri sendiri, kita bisa welcoming sesama. Dan yang paling penting adalah kita welcoming Tuhan untuk hadir ke kita. Nah, gimana nih menurut apa ya? Sebenarnya kalau dengan welcoming Tuhan, Tuhan maunya kita yang kayak gimana sih, Kak? Oke. Dalam berelasi nih dengan orang lain. Cara yang paling banget itu sebenarnya nggak nanya sama aku. Bener sih. Sebenarnya nanya langsung sama kita dengan sebenarnya itu bisa kita lihat dari sekitar kita aja sebenarnya. Tapi untuk benar-benar into bagaimana Tuhan mau kita mengasihi sama itu, sebenarnya kita baca dan kenal sama firman Tuhan gitu kan intinya. Kita bisa lihat dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48 atau Roma 12 ayat 20 sampai 21. Itu menjelaskan bahwa kasih yang Tuhan Yesus ajarkan itu bukan berdasarkan perasaan atau balasan, tetapi karena pilihan dan tindakan yang Allah Bapa telah terlebih dahulu berikan, contohkan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus datang ke dunia, dan Tuhan Yesus mencontohkan itu ke kita, sehingga kita juga diharapkan melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan, seperti itu kan. Nah, jadi sebenarnya Tuhan kayak istilahnya kalau dibikin ada tangan kanan dan tangan kiri. Tuhan kasih pilihan ke kita untuk memilih atau free will kita untuk meresponi iya, yaitu berarti kita mau benar-benar melakukan, kita mau mencoba, kita mau mengasihi, kita mau mengampuni, dan kita mau damai dengan diri kita sendiri, misalnya seperti itu. Atau kita berusaha tidak atau tunggu sejenak, itu kan berasal dari diri kita karena kita nggak mau coba gitu, karena kita udah cukup tahu aja, atau cukup untuk kita nggak ngomongin sesama aja, kata kita udah cukup gitu kan. Padahal sesuai sama Alkitab, Tuhan bilang itu belum cukup. Kalau kamu gimana nggak mau mengasihi sesama, kamu harusnya mengasihi sesama, mengampuni sesama, memahami sesama gitu. Sehingga sebenarnya jawaban-jawaban yang kita temukan sehari-hari itu sebenarnya itu
bisa banget kita teliti, dan itu maksudnya kita jadi cerminan itu adalah diri kita. Jadi misalnya ternyata pilihan yang aku ambil, misalnya aku nggak mau, aku kesel banget sama orang ini, Tuhan aku nggak bisa banget komunikasi sama dia tuh nggak bisa diajak ngomong gitu kan. Nah, padahal Tuhan nggak bilang kayak gitu kan, padahal Tuhan nggak nyuruh kita untuk milih hal itu. Jadi bawaannya kita bad mood, bawaannya capek sendiri apa segala macam, padahal itu bukan pilihan yang Tuhan mau kan. Padahal itu maksudnya pilihan kita juga bisa memilih untuk kita milih mau atau enggaknya gitu. Nah, sehingga tadi di tangan kiri itu ada tindakan. Maka ketika kita enggak dan nggak ada tindakannya kan percuma, nihil. Berarti kalau kita jawab iya, maka tindakan kita juga nyata, bahwa untuk berbuat baik, mengasihi dan menyatakan bahwa Tuhan itu telah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka ada titik balik di mana hati kita ingin orang lain tahu rasa yang sama ketika kita punya damai sejahtera, dan bagaimana kita dapat berkat itu, dan orang lain harus tahu bagaimana kita mendapatkan berkah yang sebanyak itu lewat kita mengasihi orang, kita bersyukur. Dengan kita bisa share cerita kita, itu juga udah masuk dalam hal yang kita omongin ini. Atau misalnya kita nggak bisa ngomong nih, misalnya kita nggak bisa terbuka dengan orang lain, dengan kita misalnya nolongin barang dia yang jatuh aja, kita udah care sebenarnya sama dia. Atau misalnya ada, kalau diibaratin kayak di sekolah, dia nggak bawa bekal, kita kasih ke bekal padahal kita nggak ngomong apa-apa, dia nggak ngomong apa-apa, itu udah salah satu bentuk relasi yang baik, relasi yang sehat dan bermakna itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya balik lagi, kalau Tuhan maunya kayak gimana, dalam Matius 7:12 juga bilang ada golden law namanya. Jadi segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang lain juga perbuat demikian, maka perbuatlah demikian. Supaya kalau kamu mau orang lain baik sama kamu, sebenarnya nggak gitu sih, cuman ini kata Alkitab bahwa kalau kamu mau orang lain baik sama kamu baik. Setidaknya kita nggak membuat dia sulit gitu. Kemudian dalam Yohanes 13 ayat 34-35 itu tentang perintah baru yang Tuhan berikan sama kita, bahwa di antara kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu, biar orang-orang lain lihat bahwa kita tuh murid-murid Tuhan gitu, bahwa kita tuh anak-anak Tuhan. Itu yang membedakan kita sama orang-orang yang tidak percaya, seperti itu. Berarti dengan kita berelasi sebenarnya kita juga menunjukkan kayak kasih Tuhan ya ke orang lain. Cara kita memperlakukan orang lain itu adalah cara kita memperlakukan cara Tuhan memperlakukan kita, dan dan kita juga memperlakukan diri sendiri. Jadi kayak itu saling berkorelasi. Betul. Oke, tadi kan udah mention mengasihi dan segala macam. Apalagi tadi ada sempat kita sempat bahas tentang mengampuni. Gimana sih menurut Kakak cara Tuhan ngetuk langsung hati kita untuk kita mengasihi orang yang kita sulit banget untuk kasihi? Apalagi tadi bahas mengampuni, berarti kayak apalagi orang itu belum kita ampuni, gimana caranya Tuhan untuk kayak ngasih tahu kamu harus mengasihi dia, kayak walau itu sulit kayak gitu. Aku mau nanya dulu sama kalian pernah gak ada satu orang yang sulit banget diampuni? Atau misalnya gak usah sulit banget gitu yang diampuni, misalnya ada yang orang yang bikin kesel, apa yang pertama kali kalian lakukan untuk gak terlalu into sama hal itu? Kalau aku langsung ngadu sih ke Tuhan, kayak aduh aku gak suka nih sama orang ini karena kayak gini. Tapi sebelum itu juga aku juga kayak menganalisa aku gak sukanya karena apa sih sama orang ini gitu sih. Kayak kan tadi yang kakak bilang kayak kalau ada konflik atau ketidaksukaan, kita sebenarnya gak suka bukan sama orangnya, tapi itu personal jadinya. Tapi lebih kayak karakteristik dia tuh yang kita gak suka tuh apa. Dan itu aku coba gali kayak ini
aku slacknya sama dia tuh karena apa sih gitu. Kalau aku gitu sih. Kalau aku tuh ada pasti kayak cuman caranya itu adalah sama sih, coba tanya ke Tuhan dulu apa alasan aku sulit banget untuk mengasihi dia, atau karena kayak bahkan aku kayak udah punya jawaban cuman aku make share lagi ke Tuhan apakah jawaban itu benar atau enggak kayak gitu. Langkah awal yang baik. Iya, sebenarnya untuk kalau udah sulit mengampuni, namanya juga sulit, berarti ada rasa pertimbangan kayak ini orang bisa diampuni atau enggak. Itu sebenarnya bukan letaknya di kita lagi, jatuhnya itu kan kita serahin sama Tuhan untuk Tuhan beresin hati kita supaya Tuhan ampuni kita karena kita nggak suka sama orang ini. Jadi korelasinya adalah sulit mengampuni adalah ketika hati kita kan, balik lagi sama hati kita sulit mengampuni dia, kita minta sama Tuhan gimana caranya kita bisa mengampuni dia dengan Tuhan pulihkan kita, Tuhan bersihkan hati kita sehingga kita bisa istilahnya ya baik aja gitu sama dia, enggak yang tiap melulu ketemu sama dia selekan atau kayak ya udah gitu, enggak gitu. Nah itu sama, pasti setiap orang sulit sekali untuk mengampuni ketika dia belum siap. Itu kesiapan hati tiap manusia. Ini sebenarnya agak berat ya, cuman nanti boleh tanyain sama Mama ya. Ketika sulit mengampuni, yang paling aku rasakan adalah kelekatan kita sama luka kita. Jadinya kita sulit untuk nerima dan sulit untuk move on sama luka-luka kita. Kita nggak siap untuk kayak istilahnya kayak Tuhan mau kasih obat merah, kita nggak siap sakitnya gitu. Kita nggak siap sakitnya untuk dituangin obat merah, atau kita nggak siap untuk melepas genggaman kita dari kelukaan itu atau keterpurukan kita. Kita melihat seberapa, biasanya kita akan membandingkan diri kita lagi kayak gini, seberapa kita berusaha di bagian ini, seberapa kita keluarin effort di bagian ini, pasti akan menilai apa yang udah kita lakukan, bukan suatu hal yang kita upayakan. Apa yang sebenarnya ia mau omongin ya, sebenarnya apa yang sebenarnya pengen banget kita komunikasiin, apa sih sebenarnya upaya atau apa ya yang sebenarnya pengen banget dari hati kita masing-masing itu terlaksana, tapi kok nggak ada ya gitu. Maksudnya pengampunan itu atau bahkan kadang kita sulit mengampuni karena kita nggak mau mulai komunikasi itu. Sebenarnya kita nggak mau memulai untuk berbicara kalau aku sakit hati. Ada gak orang yang kayak aku tuh sakit hati loh sama kamu? Itu kan jarang banget ya kayaknya orang-orang janggal. Janggal. Kayaknya jarang banget. Bahkan kayak wah, aku akan standing ovation kalau misalnya akan ada orang yang kayak aku sakit hati loh sama kamu karena kamu kayak gini. Kita justru lebih seringnya memendam. Setelah memendam, kita sendiri yang bad mood, kita sendiri yang segala macam gitu. Jadi sebenarnya hal ini tuh bisa banget kita komunikasiin, entah komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Nah kadang yang buat hal itu tersedat adalah ketika kita mau komunikasi, yang sisi sebelahnya nggak mau komunikasi, nggak mau ada perubahan. Itu salahnya siapa? Nggak ada salah siapa-siapa. Itu kita minta sama Tuhan untuk kasih tahu jalan keluar yang paling baik untuk menengahi masalah ini tuh seperti apa. Kalau misalnya kita udah berkomunikasi atau segala macam, kita mau berserah sama Tuhan, tapi toh nggak ada jawabannya, berarti kan aku bilang setiap masalah belum tentu ada jawabannya seperti itu, dan setiap jawaban belum tentu bisa direalisasikan. Seperti itu, Visa. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Tapi mungkin kita udah ngobrol cukup panjang. Yes. Dan banyak hal menarik yang jujur aku bisa tangkap dari percakapan daging ini ya, tentang relasi ya. Yang menarik adalah
dengan relasi ini ternyata ketika kita kembali lagi, aku ulang-ulang terus karena ini sangat apa ya, menurut aku tuh kayak nyantol banget di aku. Dengan kita berelasi justru kita belajar tentang diri kita sendiri, dan kita apa ya, jadi semakin mengenal, dan juga kita bisa mengenal Tuhan lewat kita berelasi ya. Dengan kita berelasi dengan orang, kita bisa kenal sama diri, bisa kenal sama relasi hubungan kita juga dengan Tuhan. Betul. Dan kembali lagi itu semua karena kita mengenal diri kita sendiri, kita jadi ngecek ulang hati kita ketika kita berelasi tuh, aku tuh sebenarnya orangnya kayak gimana, dan apakah aku sekonten apa sama diri aku sendiri untuk aku bisa membangun relasi yang baik sama orang lain. Dan yang tadi, untuk berelasi juga kita harus hadir. Kita nggak perlu kayak kasih solusi yang banyak, bahkan justru karena orang-orang tuh pengennya bukan solusi tapi mendengar. Kita dikasih apa ya, 2 telinga dan 1 mulut, karena kita harus dengar-dengaran lebih banyak, dengar orang, dengar diri kita sendiri, dan juga dengar Tuhan tentunya. Kurang lebih itu sih dari aku yang aku dapetin hari ini. Gimana menurut Laura? Kalau menurut aku sih hal yang aku highlight banget dari awal tuh kayak sebelum kita bisa berelasi dan menerima orang lain, kita harus menerima diri sendiri dulu untuk kita akhirnya bisa menerima orang lain. Dan pentingnya komunikasi dalam relasi tersebut sih. Jadi biar nggak ada salah paham atau segala macam. Dan aku juga nangkep di sini kalau misalnya ada konflik dalam relasi tersebut, selesain konfliknya, bukan orangnya. Yes, itu yang aku tangkep banget. Karena bener sih kalau misalnya di kayak di flashback atau diingat kembali, mungkin kebanyakan memang menyelesaikan cut off orangnya tanpa menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu, karena emang mungkin udah terlanjur sakit hati atau segala macam, jadi memilih untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut, relasi tersebut sama orangnya. Oke, kalau dari Kak Sarah mungkin ada kata atau pesan-pesan penutup untuk teman-teman kita tentang pentingnya membangun relasi yang sehat dan penuh kasih. Aku mau menyampaikan ini sih, karena kita remaja ya, lagi senang-senangnya untuk kayak mencari sesuatu di luar, sesuatu hal yang baru, talenta baru dan lain-lainnya. Nah, di saat kalian mencari jati diri, beriringanlah dengan belajar dari segala usia. Dari segala usia. Enggak melulu soal dia tua atau muda, seumuran atau senior gitu. Enggak. Tapi untuk berelasi, dan jangan lupakan tujuan awal bahwa kita berelasi untuk mengenal diri kita, dan untuk mengenal siapa Tuhan kita, dan untuk mengenal sebenarnya tujuan awal aku adalah apa. Misalnya tujuan awal seperti aku pengen banget melayani sesama gitu, tanpa ada batas jadwal apa segala macam. Maka itu tujuan awalnya tercapai atau tidak. Maka kita seperti yang firman Tuhan tadi juga dan menyatakan bahwa panggilan kita itu adalah pelayanan, dan wujud kasih Tuhan, rasa kebersyukuran kita sampaikan ke orang lain, seperti itu kan. Nah, jadi jangan andalkan diri kita sendiri ya, kita andalkan Tuhan. Dan karena yang satu hal lagi, karena prediksi kita itu terbatas, untuk Tuhan kita yang tak terbatas, gitu sih. Wih, keren banget nih kata-kata terakhir, kata-kata hari ininya ya. Oke, segitu aja teman-teman untuk episode kali ini. Kira-kira next episode kita bahas apa lagi ya? Stay tune di Bisik selanjutnya. Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Dah.